Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Warga di sejumlah daerah mulai kesulitan membeli gas LPG 3 kg karena sudah tidak ada di warung kelontong. Penjualnya kini harus melalui agen atau pangkalan resmi untuk menekan harga tetap murah. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal melarang aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI untuk berpoligami. Pramono menyatakan bakal memecat ASN yang melanggar larangan berpoligami. Pemirsa, pemerintah menunda pelantikan kepala daerah serentak 2024 yang seharusnya dilakukan pada 6 Februari 2025. Penundaan dilakukan lantaran pemerintah masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada. Atas kondisi ini, DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan. Lantas, kapan para kepala daerah akan dilantik? Kami akan bahasnya di kabar utama bersama saya, Zinka Nila. Pemirsa, diduga akibat lupa mematikan kompor saat merebus air, kebakaran melanda 4 rumah warga di Lampung Barat, Lampung. Kebakaran muncul dari sebuah rumah di lingkungan Sinar Jaya Fajar Bulan, Lampung Barat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Petugas damkar langsung bergerak berupaya keras menjinakkan amukan si jago merah. Diduga kebakaran berawal dari dapur salah satu rumah yang pemiliknya pergi tanpa mematikan kompor saat merebus air. Akibatnya api membesar dan juga merambat ke bangunan rumah lainnya. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, 1 bangunan rumah rusak total dan 3 rumah lainnya rusak sebagian. Kerugian material ditaksir mencapai nominal 500 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang petani di Bengkulu Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan karena pelaku berusaha melarikan diri saat penggerebekan. Kini pelaku tengah diperiksa di Mapolres Bengkulu Utara. Seorang petani berinisial AG, 29 tahun yang tega membunuh rekan seprofesinya S, warga desa Lembah Duri, Pinang Raya, Bengkulu Utara, berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Satreskrim Polres Bengkulu Utara bersama Polsek Ketahun dan Jatanras Polda Bengkulu langsung menyergap terduga pelaku dari tempat persembunyiannya. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba kabur dari kejaran polisi. Telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Desa Lembah Duri, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam pihak Polres Bengkulu Utara, yaitu tim opsional Satreskrim Polres Bengkulu Utara gabungan bersama dengan Subdit Jatanras Polda Bengkulu dan Unit Reskrim Polsek Ketahun 1x24 jam telah berhasil mengungkap pelaku inisial AS yang mana umur pelaku adalah 29 tahun dan rekan kerja dari korban sendiri. Motifnya adalah yang paling utama terkait dengan bagi hasil karena mereka berdua bekerja sama dalam penadahan getah karet. Pelaku AG mengaku tega membunuh temannya karena sempat cekcok dengan korban masalah tugas dan pembagian upah. Pelaku menggunakan sebilah parang hingga korban tewas dengan luka bacok di bagian punggung.
Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara guna penyidikan lebih lanjut dan mendekam di sel tahanan Mapolres Bengkulu Utara. Dari Bengkulu, Profeska Gromiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah kapal motor terombang-ambing di tengah lautan perairan Pulau Banda, Maluku Tengah, Maluku akibat mengalami mati mesin. Tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi kapal menuju Pelabuhan Banda Neira. Akibat mati mesin, kapal motor Berkataloda terapung selama berjam-jam saat gelombang tinggi sekitar 2 meter lebih di perairan laut Pulau Banda, Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu pagi pukul 6:34 waktu Indonesia Timur. Usai menerima laporan, tim SAR gabungan langsung terjun melakukan proses pencarian kapal yang membawa 17 anak buah kapal dengan menggunakan KM Sabuk Nusantara 106. Proses evakuasi berlangsung lama karena kendala cuaca buruk. Dugaan sementara, kerusakan mesin lantaran bahan bakar minyak sudah tercampur air laut saat ombak sedang tinggi. Bahwa pada pukul 06:34 waktu Indonesia Timur, KM Berkataloda mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Run saat melakukan pelayaran dari Kupang menuju ke Sorong. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 11:06 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon melakukan koordinasi dengan KSOP Banda dan Potensi SAR. Selanjutnya, pada pukul 12:00 waktu Indonesia Timur, tim Rescue Posar Banda dan Potensi SAR menggunakan KN Sabuk Nusantara 106 menuju ke LKK untuk melaksanakan evakuasi KM Berkataloda menuju ke Banda. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, KSOP berhasil menarik kapal menggunakan towing ke Pelabuhan Banda Neira dan seluruh ABK dalam keadaan selamat. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan bus Brimob di jalur tol Pandaan Malang, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi. Dugaan sementara pemirsa, kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir saat mengemudikan bus yang penuh penumpang yang hendak menuju Malang. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus Brimob rombongan siswa SMA 1 Porong yang menewaskan sopir Muhammad Khairul Arufi, pensiunan anggota Polri, serta siswa kelas 12 SMA 1 Porong bernama Navia Rimbi. Polisi ingin memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, dan serta 3D laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan. Yang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tempatnya di KM 72,300 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Dugaan sementara kecelakaan akibat kelalaian sang sopir yang tak mampu mengendalikan lajunya saat melintas di lokasi kejadian, sehingga menabrak tiang petunjuk arah eksit tol Purwodadi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. 8 korban kecelakaan bus rombongan SMA 1 Porong Sidoarjo masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Dari 8 korban tersebut, pemirsa, 1 orang masih dirawat intensif di ruang ICU. Jumlah korban luka akibat kecelakaan bus milik Pusdik Brimob Watu Kosek yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Kota Malang bertambah. Pada Minggu pagi ada tambahan 2 korban yang dirujuk ke rumah sakit ini sehingga total menjadi 8 korban yang dirawat.
Salah satu korban yang dirawat adalah guru pendamping berusia 40 tahun. Kebanyakan sih luka luar. Untuk luka, ada luka dalam apa enggak, saya belum tahu karena masih yang diedukasi istrinya sih. Kalau sejauh saya lihat itu lukanya ada di kelopak mata, terus di kaki juga ada. Selebihnya luka-luka, mungkin kena serpihan kaca atau gimana ya. Sebelumnya, bus milik Pusdik Brimob Watu Kosek mengalami kecelakaan di Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur. Bus yang mengangkut rombongan SMA 1 Porong Sidoarjo itu menabrak papan petunjuk arah di eksit Tol Purwodadi di Tol Pandaan, Malang pada Sabtu siang. Dalam insiden ini 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus dan seorang siswi SMA 1 Porong. Dari Malang, Jawa Timur, Goldi Gumilang, Firman, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagaimana kondisi 8 korban luka dari kecelakaan bus studi wisata SMA 1 Porong Sidoarjo saat ini? Kita simak laporan langsung rekan Edi Cahyono dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat malam Edi, bagaimana kondisi para korban yang saat ini sedang dirawat? Lalu bagaimana dengan penyidikan dari pihak kepolisian? Ya, jadi dan pemirsa 2 hari pasca kecelakaan mobil minibus dinas milik Brimob di Watu Kosek Mojokerto, memang hingga saat ini para korban baik luka ringan maupun luka berat masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit berbeda. Ada belasan korban, rata-rata para siswa SMA Negeri 1 Porong masih menjalani perawatan di rumah sakit Medika Lawang, sementara 8 orang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dari 8 korban ini, 1 yang teridentifikasi adalah guru pendamping dari SMA Negeri 1 Porong masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Sementara 2 korban meninggal, yakni supir serta 1 siswi dari SMA Porong kemarin sudah dilakukan pengambilan oleh pihak keluarga dan sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum rumah masing-masing. Baik, Edi, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak sekolah mengenai permasalahan ini? Ya, hingga saat ini kami masih belum mendapat informasi perkembangan apa yang terbaru dari peristiwa laka tunggal yang terjadi di situ atau penunjuk arah di Tol Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur yang menyebabkan belasan dan atau sekitar 8 orang mengalami luka berat sehingga harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit, dan memang kami masih menunggu kabar terbaru terkait dari apa penyebab pasti dari penyelidikan hasil kepolisian di Dirlantas Polda Jatim. Baik, terima kasih Edi Cahyono mengabarkan langsung dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Perbaikan jalur kereta api yang tergerus banjir terus dilakukan. PT KAI targetkan perbaikan jalur rel Lampung pada 5 Februari 2025. Upaya percepatan normalisasi jalur kereta api di kilometer 32 antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, terus dikebut. PT KAI Daob 4 Semarang masih menerapkan pengalihan rute bagi 28 perjalanan kereta api dan membatalkan 8 perjalanan KA imbas dari luapan air. Sebanyak 180 pekerja prasarana dikerahkan selama 24 jam. Guna upaya percepatan normalisasi jalur lintasan dapat selesai secara maksimal, meliputi pemasangan baja high beam, pengisian batu kericak, pemasangan turap, pemasangan perancah besi untuk pembuatan lintasan jalan rel sementara. PT KAI menargetkan percepatan penyelesaian perbaikan pada tanggal 5 Februari mendatang di 2 jalur kereta api. Pihak KAI akan melakukan uji coba jalur kereta api untuk dilintasi perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini KAI Daob 4 Semarang mengerahkan ratusan petugas prasarana yang mengerjakan pembuatan temporary track
atau lintasan jalan rel sementara. Juga kami kerjasama dengan PBWS ataupun Departemen Pekerjaan Umum untuk pembuatan tanggul darurat. Diharapkan tanggal 5 Februari pekerjaan tersebut selesai. Hingga saat ini dampak putusnya 2 jalur nasional kereta api tersebut, pihak KAI Daob 4 Semarang masih melakukan pengalihan untuk rute perjalanan kereta api relasi Jakarta-Surabaya melalui Berumbung, Gambringan, Gundi, dan Berumbung, Surakarta, Surabaya, serta membatalkan rute perjalanan kereta api relasi Blora, Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Selamat Prayetno, TV One mengabarkan. Warga di sejumlah daerah mulai kesulitan membeli gas LPG 3 kg karena sudah tidak ada di warung kelontong. Penjualannya kini harus melalui agen atau pangkalan resmi. Apa penyebabnya? Tetaplah di kabar utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Warga mulai kesulitan membeli gas LPG 3 kg karena sudah tidak tersedia di warung kelontong. Warga harus mencari agen atau pangkalan resmi gas LPG untuk membeli gas 3 kg. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga mengaku harus berkeliling mencari warung kelontong yang menjual gas LPG 3 kg. Banyak warung yang mulai tidak lagi menjual gas melon itu. Warga terpaksa mencari agen atau pangkalan resmi untuk membeli gas LPG. Nah, saya cari-cari dari info-info dari teman, katanya di jalan sini ada yang jualan gas, tapi nggak bisa beli. Semua harus satu. Nah, cukup nggak Pak kalau satu? Oh enggak, karena saya kan di sini untuk jualan, Mas. Bukan untuk di rumah ya, untuk jualan bubur, nasi goreng, nasi goreng. Jadi ya minimal lah, biasanya saya beli 5. Sekarang saya bawa 3, tapi ternyata 1 yang dapat. Sementara itu, menurut agen pangkalan resmi gas LPG menuturkan pembelian gas di agennya atau pangkalan resmi untuk menghindari penimbunan di saat kondisi saat ini. Kita dari sini kita batasi aja satu-satu dulu gitu. Kalau kebanyakan ya nggak tahu ya kalau buat apa-apanya gitu kan, kita juga nggak tahu belinya buat apa. Meski demikian, pembelian masih dibatasi, 1 tabung untuk 1 warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025 mendapat penolakan dari para pedagang kelontong. Hal itu dinilai akan merepotkan warga saat membutuhkan gas LPG 3 kg pada malam hari karena harus mencari ke agen gas untuk membelinya. Terhitung mulai 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah melarang warung kelontong menjual gas LPG 3 kg. Jika warung pengecer ingin menjual LPG, mereka harus memiliki izin dengan syarat mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB. Kebijakan itu membuat pedagang kelontong resah karena penghasilan dari warungnya bisa menurun. Menurutnya, menjual gas LPG 3 kg bisa membantu masyarakat. Masyarakat yang butuh gas LPG 3 kg pada malam hari tak perlu membeli gas ke agen gas LPG. Tidak setuju, Bang. Soalnya ke warung turun gitu pendapatannya. Nanti kalau orang mau beli itu malam kan, kalau butuh pasti ke warung gitu. Kan nggak mungkin ke pangkalan terus gitu. Menolak aja, Bang. Menolak ya, karena cukup memberatkan ya. Iya, memberatkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang penjual gorengan. Ia mengaku keberatan jika membeli gas melon harus ke agen khusus gas LPG. Cara tersebut dinilai merepotkannya. Kalau misalkan sampai di warung dihilangin, itu korbannya kaki 5 model pedagang seperti ini, itu akan lebih merepotkan sekali bagi kita.
Selama ini masyarakat bisa dengan mudah membeli gas LPG 3 kg dimanapun, termasuk di pengecer dan warung kelontong. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah resmi membatasi penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer. Meskipun demikian, Pertamina menjamin pasokan gas LPG 3 kg tidak akan berkurang. Pertamina Patraniaga menegaskan tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kg di pangkalan resmi di seluruh Indonesia. Pertamina menjamin pasokan dan stabilitas harga. Pembelian gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi membuat masyarakat mendapat harga yang lebih ekonomis. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Selain itu dengan membeli di pangkalan, masyarakat juga diuntungkan, mengingat di pangkalan ini kan ada timbangan ya, jadi masyarakat bisa mengecek volume dari setiap tabung LPG 3 kg yang dibeli. Jika memang dirasa kurang pas, tentunya bisa dilakukan penukaran secara langsung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan LPG 3 kg saat ini sedang diatur tata kelolanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang menjual di atas kewajaran. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi di tata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg. Harga LPG itu kan 4.000 lebih, maksimal 5.000, 6.000. Tapi kalau ada yang menaikkannya, berarti kan kita harus mengelolanya dong. Memang sekarang di bagian pengencer itu lagi dikelola dengan baik. Agar apa? Jangan naikkan harga mau-maunya, terus satu. Yang kedua, satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga, kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang, satu rumah tangga udah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain. Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya Allah konsumsinya, saya pikir konsumsi rumah tangga. Pemirsa, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal melarang aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI untuk berpoligami. Informasi selengkapnya kami hadirkan seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal melarang aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI untuk berpoligami. Pramono menyatakan akan memecat ASN yang melanggar larangan berpoligami. Apakah Pramono bakal mencabut peraturan gubernur soal tata cara perkawinan dan perceraian yang sudah diterbitkan? Polemik aturan poligami di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kembali bergulir. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap monogami sekaligus menolak poligami di lingkungan ASN Jakarta. Pramono tak segan bakal memecat ASN yang melanggar aturan larangan poligami di era kepemimpinannya di Jakarta. Ya, saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara, dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria. Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas.
Pasti tidak saya izinkan. Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan. Nggak jadi, Mas. Berarti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan, dilanggar kan dipecat. Dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain, monggo silakan aja. Ini bagi ASN. Sebelumnya, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan Pergub nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di lingkungan Pemprov DKI. Namun Teguh membantah Pergub tersebut untuk melanggengkan poligami. Itu kita lindungi, bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi. Kemudian dengan cara itu, ada berbagai kriteria. Ada dengan persetujuan pejabat berwenang. Itu ada itu berbagai hal yang harus kita lakukan. Ada persetujuan istri. Ada juga berbagai hal yang terkait dengan persetujuan istri. Banyak hal. Apakah Pergub tata cara perkawinan dan perceraian di lingkungan Pemprov Jakarta menjadi salah satu aturan yang bakal dicabut Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung? Kalau saya ditanya apakah ada yang dicabut pergubnya, pasti ada. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, berikut pasal yang mengatur poligami dalam Pergub nomor 2 tahun 2025. Ya pemirsa, kita beralih ke kabar dari Timur Tengah. Ketegangan mewarnai proses pembebasan 183 tahanan Palestina di penjara Ofer tepi barat pada Sabtu waktu setempat. Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah massa yang menunggu di sepanjang jalan sebelum konvoi bus tahanan meninggalkan lokasi. Pembebasan ini merupakan bagian dari pertukaran tahanan keempat, di mana Hamas juga membebaskan 3 sandera Israel. Momen ini terjadi menjelang pembicaraan gencatan senjata tahap kedua yang akan dimulai Senin, diikuti pertemuan Perdana Menteri Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa mendatang. Massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Aksi mengutuk keras genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina dan menyuarakan kepedulian dukungan untuk membela penduduk Palestina. Ribuan warga Surabaya melakukan aksi bela Palestina dengan berjalan kaki dari sejumlah jalan protokol hingga berakhir di depan Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Dalam tuntutannya, mereka menyuruhkan kepada pemimpin Muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan lantaran rakyat Palestina membutuhkan bantuan dari negara-negara Muslim, terlebih Indonesia. Massa juga mengajak seluruh umat Islam memboikot seluruh produk Israel sebagai bentuk perlawanan umat Islam. Aksi bela Palestina tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polda Jawa Timur. Petugas sempat menutup arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI meninjau kapal induk Prancis yang berlabuh di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan kapal induk Prancis diharapkan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Kapal perang Perancis Charles de Gaulle R91 yang merupakan kapal induk Perancis bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Charles de Gaulle merupakan salah satu kapal perang terbesar dan termodern di dunia. Kapal ini memiliki panjang 262 meter dan dilengkapi berbagai persenjataan canggih serta sejumlah pesawat tempur. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin, kedatangan kapal induk Prancis ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Itu yang paling penting, kami meningkatkan hubungan persahabatan, seperti halnya Presiden Prabowo meningkatkan hubungan persahabatan dengan Presiden Macron. Kedatangan Menhan RI bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di kapal induk Perancis disambut oleh Komandan Kapal Kapten Georges Antoine Florentin, Komander Task Group Rear Admiral Jacques Malach, serta Menhan Perancis H.E. Sebastien Lecornu. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial, karyawan PT Timah diduga menghina pegawai honorer pengguna BPJS Kesehatan. Kabar utama segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi, selesai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemerintah menunda pelantikan Kepala Daerah serentak 2024. Pelantikan seharusnya dilakukan pada 6 Februari 2025, namun ditunda menunggu keputusan MK terkait gugatan sengketa pilkada. Sementara itu, DPR akan memanggil pemerintah untuk membahas rencana penundaan pelantikan Kepala Daerah. Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2024 ditunda. Pemerintah masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada. MK masih meneliti dan memilah gugatan sengketa Pilkada mana yang layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak. Pemerintah beralasan setelah keputusan MK ada tahapan-tahapan yang harus dilewati sehingga pelantikan Kepala Daerah serentak dapat dilakukan. Setelah adanya putusan MK, dismisal katakanlah, yaitu satu menetapkan maksimal 3 hari, kemudian mengusulkan maksimal 3 hari. Kepada siapa? Kepada DPRD-nya. Nah, DPRD memiliki sesuai undang-undang 3 hari untuk melakukan rapat dan kemudian setelah itu menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk dilantik. Gitu. Nah, dalam hal 3 hari tidak dilaksanakan rapat dan usulan, maka pemerintah masih nunggu 2 hari lagi. Jadi 5 hari. Hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah usulannya. Nah, pemerintah setelah menerima usulan, baik itu dari DPRD atau yang diambil alih, dihitung setelah itu 20 hari maksimal sudah harus dilaksanakan pelantikan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rahmat Saleh menyatakan akan mengundang Kemendagri, KPU, dan Bawaslu pada 3 Februari untuk membahas rencana penundaan pelantikan kepala daerah. Keputusan yang sudah kita buat itu tentu harus ada penjelasan kalau seandainya ingin dirubah ya. Maka poin-poin yang akan kita tanyakan tentu yang pertama pertimbangan mendasar apa yang menjadi pertimbangan bagi eksekutif ya dalam hal ini Mendagri dan Presiden untuk menunda pelantikan yang sudah disepakati. Kalau seandainya ini bisa dijelaskan dengan gamblang, kemudian alasan yang rasional dan mempunyai kekuatan hukum yang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dan juga ini bisa sebagai efektivitas penyelenggaraan pemerintah, tentu Komisi 2 nanti akan menggali ini. Pemerintah menegaskan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang ditunda merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi pemerintahan daerah berjalan lebih efisien. Namun di sisi lain, perubahan jadwal ini juga dapat berdampak pada kebijakan pemerintah daerah.
Dari Jakarta, Nadila Saleh, Dudi Ardiansyah, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, lantas kapan para kepala daerah akan dilantik? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam, Sisi. Ya Pak, jadi pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di MK akan disatukankah dengan pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa? Jadi begini, idealnya kan seluruh kepala daerah itu dilantik serentak karena pilkadanya serentak. Tapi itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kepala daerah yang tidak ada gugatan, tapi ada kepala daerah yang digugat begitu. Nah, tadinya kita mau lantik duluan yang tidak ada gugatan tanggal 6 Februari. Kenapa? Karena kalau menunggu yang lain yang lagi berperkara di MK, maka mundurnya bisa agak lama, bisa 1 bulan, 2 bulan begitu. Padahal di daerah itu perlu kepastian politik gitu. Nah, tapi kemudian MK mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pembacaan hasil yang dismisal. Yang dismisal ini artinya daerah-daerah yang digugat tapi tidak memenuhi syarat, tidak berlanjut ke persidangan. Nah, itu diputuskannya kalau semula tanggal 14 Februari, dipercepat, ditarik tanggal 5 Februari. Artinya kalau dari 5 Februari itu kemudian kita percepat, proses penetapan oleh KPU, proses rekomendasi oleh DPRD, dan SK dari Kemendagri yang Presiden, maka jaraknya dari tanggal 6 itu bisa maksimal 2 minggu saja. Jadi setelah kami bahas, kaji lebih dalam, maka lebih baik menunggu 2 minggu, sehingga tidak ada yang tanggal 6, digeser saja maksimal tanggal 20 Februari, tetapi Kemendagri bisa mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk melantik sekitar 500 kepala daerah, estimasinya begitu. Karena kalau dibagi 2, tadi ya tanggal 6 sekitar 298, kemudian sisanya 250 lebih itu bisa 1 bulan kemudian. Nah, karena itu kami memutuskan untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden dan dibicarakan bersama DPR besok untuk disepakati dilantik antara tanggal 18 atau 20 Februari gitu. Baik, berarti antara setelah 2 minggu tersebut ini ke 500 kepala daerah tersebut akan dilantik bersama-sama begitu Pak? Betul. Yang 298 yang tidak berperkara. Nah, sisanya itu hampir 250 itu yang sekarang sedang menunggu untuk diputuskan lanjut atau tidak. Tapi kira-kira estimasinya sebagian besar mungkin tidak lanjut. Jadi bisa dilantik bersama-sama dengan yang tidak berperkara. Baik, Pak Bima, apakah sudah ada komunikasi begitu dengan MK? Apakah sudah bisa diperkirakan seluruh perkara yang sedang disengketakan ini dapat dengan cepat diselesaikan begitu? Sudah, Pak Mendagri, Pak Tito berkomunikasi dengan semua, dengan MK, dengan teman-teman DPR, dengan KPU, dengan MK dipastikan keputusan itu akan dibacakan tanggal 4 dan tanggal 5. Untuk kemudian diproses di KPU, ditetapkan oleh KPU, dikirim ke DPRD, selangnya bisa 1 hari, jadi dalam waktu 3 hari itu sudah bisa diproses di Kemendagri. Nah, jadi paling cepat bisa 7 hari, paling lama itu bisa 2 minggu, kira-kira begitu estimasinya. Baik Pak Bima, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini Pak. Selamat kembali beristirahat, selamat malam Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan bus Brimob di jalur tol Pandaan, Malang, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi. Dugaan sementara kecelakaan akibat kelalaian sopir saat mengemudikan bus penuh penumpang yang hendak menuju Malang. Polisi ingin memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3D laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia, yaitu sopir bus dan seorang siswa SMA 1 Porong bernama Navia Arimbi. Terhitung mulai 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah melarang warung kelontong menjual gas LPG 3 kg.
Jika warung pengecer ingin menjual LPG, mereka harus memiliki izin dengan syarat mendaftarkan nomor induk berusaha atau NIB. Kebijakan itu membuat pedagang kelontong resah karena penghasilan dari warungnya bisa menurun. Selama ini, masyarakat bisa dengan mudah membeli gas LPG 3 kg dimanapun, termasuk di pengecer dan warung kelontong. Pemerintah Malaysia kembali mendeportasi 158 pekerja imigran Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Pinang dan Pelabuhan Dumai Riau. Pekerja dipulangkan ke tanah air setelah selesai menjalani hukuman di negeri jiran. Tenaga kerja non-prosedural ini diperiksa petugas imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan setelah sampai di tanah air. Dari 158 PMI yang dikembalikan, 140 langsung dikembalikan ke kampung halamannya melalui Pelabuhan Riau, sedangkan 18 lainnya harus dikirim ke Pelabuhan Dumai untuk dipulangkan ke wilayah Sumatera. Para PMI yang dikirimkan ke Pelabuhan Dumai terdiri dari warga Riau dan Provinsi Jambi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi,